Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal KSM bidang studi ekonomi. Kemarin sudah membahas soal KSM geografi, sekarang kita melanjutkan ke soal KSM bidang studi ekonomi tahun 2019. Nah, untuk tahun 2020 kemarin itu KSM untuk tingkat provinsi itu ditiadakan karena pandemi COVID-19. Jadi KSM itu langsung ke tingkat nasional, tidak ada tingkat kabupaten dan tingkat kota. Jadi soal terakhir untuk tingkat provinsi itu adalah pada tahun 2019. Nah, untuk menambah pemahaman adik-adik tentang gambaran soal untuk tingkat provinsi, langsung saja kita membahas soal yang pertama. Untuk soal yang provinsi itu berjumlah 30 butir soal. Soal yang pertama adalah permasalahan utama dalam sistem ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut adalah tidak terletak pada kegiatan produksi untuk memenuhi kelangkaan akan barang maupun jasa, akan tetapi terletak pada. Nah, jadi maksud soal ini adalah bahwa sesungguhnya permasalahan dalam ekonomi Islam itu bukan terletak pada produksi ataupun kelangkaan. Nah, tetapi masalahnya pada apa? Kita artikan hadis ini, kalau kita terjemahkan hadis ini artinya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man akhtara fahuwa qatya, man akhtara fahuwa qatya. Berarti ini isi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita artikan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man itu siapa? Akhtar itu menumpuk, sesungguhnya dia berdosa. Berarti akhtar fahuwa qatya itu siapa yang menumpuk, sesungguhnya dia berdosa. Nah, jadi maksudnya menumpuk di sini adalah kalau kita artikan itu sama dengan kegiatan monopoli. Nah, artinya kegiatan monopoli itu adalah kegiatan menumpuk barang tanpa memberikan barang tersebut kepada orang lain sehingga dia bisa berkuasa penuh terhadap barang tersebut. Nah, artinya kalau dia berkuasa penuh maka dia dapat mengendalikan harga. Nah, itulah yang ditentang oleh Islam. Nah, jadi kalau bukan masalah produksi, apa kira-kira masalah yang ada yang dijelaskan dalam ekonomi Islam? Nah, maka jawabannya adalah jawaban yang opsi B adalah pada permasalahan distribusi. Pada permasalahan distribusi di sini isi hadis kan tadi menumpuk atau memonopoli. Artinya memonopoli itu tidak menyebarkan barang kepada orang lain. Nah, berarti kalau tidak menyebarkan barang kepada orang lain berarti masalahnya adalah masalah distribusi. Nah, masalah distribusi ini bisa juga kita jelaskan lebih luas bahwasanya masalah dalam ekonomi Islam itu terletak juga pada pendistribusian pendapatan yang tidak merata. Berarti kesimpulannya adalah bahwa permasalahan dalam ekonomi Islam itu bertolak belakang dengan permasalahan ekonomi konvensional. Permasalahan dalam ekonomi konvensional itu terletak pada kelangkaan atau produksi, tetapi dalam ekonomi Islam permasalahan utama adalah pendistribusian pendapatan yang tidak merata atau pendistribusian barang yang tidak merata. Nah, sehingga ketika barang tidak didistribusikan dengan merata, maka terjadi permasalahan dalam ilmu ekonomi. Oke, kita ke soal yang nomor 2. Data pendapatan nasional negara X sebagai berikut. Pengeluaran pemerintah 1.500 miliar, gaji atau upah 850 miliar, pendapatan bunga 750 miliar, ekspor 450 miliar, sewa tanah 900 miliar, investasi 1.200 miliar, impor 400 miliar, dan laba pengusaha 900 miliar. Pertanyaan soal, jika pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran besarnya 5.000 miliar, besar konsumsi masyarakat adalah. Nah, opsi A itu 1.350 miliar, opsi B 1.400 miliar, opsi C 1.450 miliar, dan opsi D 2.250 miliar. Nah, untuk menjawab soal ini adik-adik sebenarnya itu tidak sulit kalau kita paham dan bisa memainkan sedikit logika. Artinya seperti ini, di soal kita disuruh menghitung eh, besarnya pendapatan nasional ketika konsumsi itu tidak diketahui. Nah, pada akhirnya
besarnya pendapatan nasional itu besarnya 5.000 miliar. Berarti berapa sumbangan dari sektor konsumsi? Oke, kita bahas. Nah, diketahui konsumsi tadi tidak ada, artinya ditanya konsumsi. Investasi 1.200 miliar, pengeluaran pemerintah 1.500 miliar, ekspor 450 miliar, dan impor 400 miliar. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, berarti kalau kita hitung dengan pendekatan pengeluaran, maka hasil akhir yang diperoleh itu adalah 2.750 karena belum ada sektor konsumsi di sini. Maka hasil pendapatan nasional 2.750 miliar. Sementara di akhir nanti itu besarnya pendapatan nasional yang sebenarnya itu adalah 5.000 miliar. Jadi berapa kekurangan dari 2.750 miliar ini untuk mencapai 5.000 miliar, berarti itulah besarnya konsumsi. Nah, kalau kita lihat kurangnya 2.750 miliar ini untuk melengkapi 500 miliar adalah 2.250 miliar. Berarti besarnya konsumsi adalah 2.250 miliar. Kalau kita jumlahkan 2.250 miliar ditambah 2.750 miliar sama dengan 5.000 miliar sesuai dengan pertanyaan soal di sini. Jika pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran 500 miliar, besarnya konsumsi masyarakat adalah 2.250 miliar. Nah, kali ini kalau kita jumlahkan sesuai dengan pendekatan pengeluaran, baru dijumpai hasilnya tadi 2.750. Berarti untuk mencukupi 5.000 miliar, maka kekurangannya adalah 2.250 miliar. Itulah besarnya konsumsi. Berarti jawabannya adalah option yang D. Oke, kita ke soal yang nomor 3. Pada harga per lembar mukena 150.000, jumlah mukena yang ditawarkan produsen sebanyak 100 lembar. Pada harga mukena per lembar meningkat menjadi 200.000, jumlah mukena yang ditawarkan produsen 125 unit. Berdasarkan soal tersebut, koefisien elastisitas penawaran mukena adalah. Nah, ini berarti sesuai dengan hukum penawaran. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu semakin banyak. Sebaliknya ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen itu jumlahnya semakin sedikit. Nah, di sini kita disuruh menghitung koefisien elastisitas penawaran. Nah, untuk menghitung koefisien elastisitas penawaran, kita langsung ke rumus menghitung koefisien elastisitas penawaran. Di mana ES itu adalah elastisitas penawaran atau elastisitas supply penawaran, delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, delta Q itu selisih jumlah barang kedua dengan jumlah barang pertama. Sedangkan delta P itu selisih harga kedua dengan harga pertama. Nah, P ini merupakan harga price, Q ini quantity atau unit barang, maka kalau kita masukkan angkanya, diketahui P1 tadi harga pertama 150.000, P2 200.000, Q1 100 unit, dan Q2 125 unit. Tinggal masukkan saja, maka delta Q sama dengan 25. Delta Q berarti selisih Q2 dengan Q1. 125 kita kurangkan dengan 100, maka selisihnya adalah 25. Delta P itu selisih harga kedua dengan harga pertama itu 50.000 dikali P pertama, harga pertama itu 150 per Q pertama 100 unit. Nah, tinggal kita kalikan saja 25 dikali 150 sama dengan 3.750. 50.000 dikalikan dengan 100 itu sama dengan 5 juta. Nah, 3.750 dibagi dengan 5 juta sama dengan 0,75. Nah, artinya koefisien elastisitas itu diperoleh sebesar 0,75. 0,75 ini itu kecil dari 1. Nah, kalau kecil dari 1 itu sifatnya adalah inelastis.
Berdasarkan perhitungan ini, maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 3 ini adalah option yang B, di mana S itu kecil dari 1 atau koefisien elastisitas penawaran kecil dari 1. Nah, itu sifatnya adalah inelastis. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang sifat koefisien elastisitas permintaan maupun penawaran, karena terkadang soal itu tidak selalu menyuruh kita menghitung. Ada kalanya perintah soal kita disuruh menentukan sifat dari elastisitas permintaan ataupun elastisitas penawaran. Elastisitas sempurna itu besar koefisiennya itu tak terhingga. Kalau inelastis, besar koefisiennya itu kecil dari 1. Kalau elastis itu besar dari 1 dan elastis uniter itu sama dengan 1 dan inelastis sempurna itu sama dengan 0. Nah, nanti ini saya lampirkan pada kolom deskripsi. Adik-adik nanti dapat membaca ini untuk bekal persiapan di KSM tingkat provinsi sebagai jaga-jaga kita kalau ditanyakan maksud dari sifat elastisitas permintaan ataupun elastisitas penawaran. Di sini ada bersifat elastis, apa itu maksudnya? Bersifat elastis itu apa maksudnya? Di sini sudah saya sederhanakan bahasanya, nanti mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik. Silakan nanti diambil di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita ke soal yang nomor 4. Data biaya yang dikeluarkan oleh PT Harun dalam proses produksi dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada key quantity 0 sampai dengan quantity 5. Nah, FC atau fixed cost itu adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan itu besarnya sama walaupun nanti perusahaan tidak melakukan produksi. Atau biaya tetap maksud lainnya adalah biaya yang tidak mempengaruhi Q. Artinya seperti ini, ketika kita memproduksi satu unit baju dalam satu gedung, maka biaya tetap yang dikeluarkan besarnya juga segitu. Ketika kita produksi 200 unit baju, biaya tetapnya juga segitu. Artinya biaya tetap itu adalah nilainya tidak pernah berubah. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 4. Data biaya yang dikeluarkan PT Harun dalam proses produksi dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada key quantity atau output, itu ada output 0 sampai dengan output 5. Berarti barang yang dihasilkan itu mulai dari 0 sampai dengan 5 unit barang. Nah, FC atau fixed cost itu adalah biaya tetap. Artinya biaya tetap adalah biaya yang tidak mempengaruhi Q, atau biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan setiap saat meskipun perusahaan nanti tidak melakukan produksi. Nah, biaya variabel atau fixed cost disingkat dengan VC adalah biaya yang berubah atau biaya yang mempengaruhi Q. Nah, TC itu adalah total cost atau total biaya, itu penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Ketika biaya tetap dan biaya variabel itu kita jumlahkan, maka menghasilkan yang namanya total biaya atau total cost. Pertanyaan soal, berdasarkan data di atas, besarnya biaya marginal ketika produksi sebesar 4 unit adalah. Nah, biaya marginal itu adalah biaya tambahan. Untuk menghitung biaya marginal itu delta TC dibagi dengan delta Q. Delta itu diselisih, berarti selisih total biaya sebelumnya dengan total biaya yang ditanyakan. Di sini kan ditanyakan ketika produksi 4. Berarti berapa selisih biaya ketika produksi 3 unit barang dengan produksi 4 unit barang. Nah, untuk lebih pahamnya kita ke penjelasan soal atau pembahasan soal. Di sini sama dengan contoh soal yang ada di soal KSM provinsi ini, rumusnya tadi marginal cost sama dengan delta TC per delta Q. Artinya selisih total biaya dibagi dengan
selisih total Q. Selisih total biaya TC ini kita ambil datanya dari total biaya ketika output 3 dan output 4. Karena tadi di soal disuruh ditanyakan itu ketika output 4, berarti selisihnya ke output yang 3. Nah, kalau kita jumlahkan selisih eh, total biaya pada saat output 3 dan 4 itu adalah 15. 145 dikurang 130 dapat 15. Nah, selisih Q tadi ketika Q 4 dengan Q 3 berarti selisihnya cuma 1. Berarti 15 dibagi 1 sama dengan 15. Berarti biaya marginalnya adalah 15 atau 15 rupiah. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi pilihan yang A, 15. Oke, kita ke soal selanjutnya, itu soal nomor 5. Konsep pasar dalam ekonomi Islam adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pihak pembeli, serta kekuatan permintaan atau demand dan kekuatan penawaran supply, sedangkan pertemuan antara penjual dan pembeli harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Nah, ayat ini sudah saya jelaskan kemarin di video sebelumnya. Tepatnya di judul video kata kunci soal-soal ekonomi yang berkaitan dengan konsep Islam. Nah, di sini mana kira-kira ayat yang menjelaskan tentang prinsip suka sama suka? Nah, tinggal kita cari kata kuncinya. Di opsi B itu ada kata riba. Nah, kalau kata riba itu tidak menyangkut, nanti boleh terjemahkan. Di opsi C ini juga ada kata nah, salah itu berkaitan dengan salat itu nggak mungkin juga. Yang D itu ada juga kata aminu, orang yang beriman di sisi Allah. Nah, berarti opsi yang tepat untuk jawaban nomor 5 ini adalah opsi jawaban yang artinya firman Allah dalam surat ini itu menjelaskan prinsip suka sama suka. Tinggal kita cari kata kuncinya ini, ila antakuna. Ila antakuna, ini ila ini kan kecuali. Kecuali dengan eh, suka sama suka. Nah, kalau kita terjemahkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah takulut sama dengan janganlah kamu memakan harta saudaramu kecuali dengan jalan suka sama suka. Di sini kan kekuatan penawaran, sedangkan pertemuan antara penjual dan pembeli harus dibangun berdasarkan prinsip suka sama suka. Nah, berarti ini ayat yang menjelaskan prinsip suka sama suka. Nah, untuk lebih jelasnya nanti adik-adik lihat di video sebelumnya. 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Cembung ke titik origin. 2. Memiliki slope positif. Yang ketiga, menunjukkan kombinasi input yang memiliki total biaya yang sama. 4. Tidak dapat berpotongan. 5. Semakin ke kanan, semakin kecil output yang dihasilkan. Nah, pernyataan di atas yang termasuk ciri-ciri isoquant adalah, berarti ini berbicara mengenai isoquant kalau kita artikan itu adalah pengkombinasian atau penggabungan dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Itu definisi dari isoquant. Isoquant kawannya atau pasangannya adalah isokos. Nah, isoquant dan isokos ini merupakan analisis jangka panjang pada eh, kegiatan produksi. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan pada pembahasan yang nomor 4 ini, yang nomor 6 ini. Di sini ada analisis produksi jangka panjang itu berkaitan dengan isoquant dan isokos. Nah, isoquant itu merupakan gabungan dua input, artinya gabungan dua faktor produksi menghasilkan output yang sama atau tertentu nantinya. Misalkan contoh soalnya di sini fungsi produksi Q sama dengan 5L tambah 10K. Artinya untuk menghasilkan Q kita menggabungkan 5 tenaga kerja dan 10 teknologi. Tentukanlah kombinasi L dan K bila kita ingin mendapatkan isoquant 100 unit. Berarti Q di sini 100 unit. Nah, ketika digabungkan 5 tenaga kerja dan 10 teknologi itu menghasilkan 100 unit. Artinya kita menggabungkan dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama.
Nah, penggabungannya itu nanti terserah, boleh nanti faktor produksi modal dengan tenaga kerja, atau boleh juga nanti tenaga kerja dengan teknologi. Nah, untuk contoh soal yang di atas ini, kalau kita masukkan ke dalam kurva, itu seperti ini dia. Ketika tenaga kerja 2 kita modal 9, itu menghasilkan 100 barang nanti. Nah, ini angkanya terserah saja, terserah kita mau berapa, terserah si produsen mau menggabungkan berapa. Ini tidak ada aturannya, itu terserah. Nah, kalau kita bikinkan kurva dari tabel ini bentuknya seperti ini. Nah, artinya ini bersifat cembung. Nah, sifat-sifat dari isoquant itu satu turun miring ke arah kanan, turun dari kiri atas ke kanan bawah atau miring ke arah kanan. Yang kedua cembung ke arah titik origin. Nah, cembung ke arah titik origin. Nah, kalau kita perhatikan ini memang cembung ke arah titik origin. Dua isoquant tidak berpotongan, artinya kurva isoquant ini dia tidak memotong satu sama lain. Yang empat isoquant yang lebih tinggi menggambarkan output yang lebih tinggi. Artinya semakin ke kanan itu outputnya semakin besar. Nah, langsung ke jawaban soal. Pernyataan di atas yang termasuk ciri-ciri isoquant. Nomor satu, cembung ke titik origin itu benar. Berarti yang ada option satu itu jawabannya benar. Oke, kita cari yang salah saja. Memiliki slope positif. Nah, kurva isoquant itu tidak memiliki slope positif. Berarti angka 2 itu salah. Berarti option A, option B sudah jelas salah. Berarti tinggal option C dan option D. Tinggal kita cari lagi yang salah. Semakin ke kanan, semakin kecil output yang dihasilkan. Nah, ini salah. Semakin ke kanan, semakin besar output yang dihasilkan. Berarti nomor 5 itu salah juga. Berarti sudah dapat menjawab soal yang nomor 6 ini. Jawaban yang tepat itu adalah yang C, 1, 3, dan 4. Cembung ke titik origin menunjukkan kombinasi input yang memiliki total biaya yang sama. Dan yang terakhir itu tidak dapat berpotongan. Ya, adik-adik ya, untuk lebih jelasnya nanti silakan dibaca pada lampiran materi. Karena keterbatasan waktu kita, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Nanti kalau seandainya tidak paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, soal yang nomor 7, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27 sampai 28. Makna ayat tersebut dalam teori pendapatan nasional adalah, nah, apa makna dari Surat Al-Isra ayat 27 sampai 28? Di sini Allah melarang kita untuk bersifat boros. Nah, kalau kita dilarang bersifat boros, kita harus ngapain? Berarti kita harus menabung. Nah, di sini mana yang menunjukkan formula tabungan yang paling tepat? Kalau Y itu pendapatan, pendapatan sama dengan konsumsi tambah investasi itu betul. Tetapi soal ini tidak berkaitan dengan tabungan, ini berkaitan dengan pendapatan. Nah, yang option B, Y sama dengan C tambah I tambah G juga betul. Itu konsep untuk pendapatan sama dengan option A. Yang option C, S sama dengan Y dikurangi C. Artinya adalah tabungan itu diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Artinya pendapatan yang kita peroleh gunakanlah sebagiannya untuk konsumsi, sebagiannya ditabung. Yang option D, S sama dengan Y dikurangi dengan investasi. Nah, di sini yang salahnya apa? Yang salahnya adalah investasi. Investasi itu walaupun kita menabung, maka secara harfiah atau maknanya investasi itu sama dengan kita eh, hutang itu. Artinya orang berhutang ke kita. Maka ini tidak tepat untuk menjawab fungsi tabungan. Yang paling tepat itu adalah S sama dengan Y dikurangi dengan C. Oke, adik-adik ya. Di sini yang salahnya itu adalah investasi. Ini investasi untuk tabungan, tidak perlu lagi pendapatan, gunakan untuk investasi, gunakan untuk tabungan. Nah, kalau kita gunakan untuk tabungan sama investasi, terus untuk makan kita untuk bagaimana? Nah, berarti ini tidak cocok menggambarkan tabungan. Yang paling cocok adalah yang C. Oke, kita ke soal yang nomor 8. Tabel berikut ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang termasuk ciri-ciri pasar monopoli adalah
Nah, pasar kalau berdasarkan sifatnya itu ada pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Yang tidak sempurna nanti itu ada pasar monopoli, monopsoni, oligopoli, duopoli, dan sebagainya. Nah, yang termasuk ciri-ciri pasar monopoli yang mana? Nah, monopoli ini dia pasti berkuasa. Artinya, satu orang saja yang memiliki barang tadi. Kita lihat di option A, banyak penjual dan banyak pembeli itu tidak. Banyak penjual dan banyak pembeli itu pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli cuma ada satu penjual. Berarti yang A3, berarti A3 itu betul. Di sini yang salahnya lagi produsen menjadi penentu harga. Oke, produsen menjadi penentu harga. Karena dia yang jual barangnya itu dia sendiri, maka dia bebas menentukan harga. Maka yang produsen menjadi penentu harga itu merupakan ciri-ciri dari pasar monopoli. Maka jawabannya A3 sama B1. A3 B1. Oke, langsung terjawab. A3 B1 sama C2. Produsen tidak melakukan promosi. Memang di pasar monopoli itu tidak ada iklan, tidak perlu promosi karena barangnya cuma satu, tidak ada pesaing. Orang pasti bakalan berbelanja atau membeli barang tadi, walaupun tidak ada iklan. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 9. Soal nomor 9, berikut ini merupakan komponen neraca pembayaran internasional. Ada neraca perdagangan, neraca jasa, neraca transaksi sepihak, neraca modal, dan neraca moneter. Nah, dalam perdagangan internasional itu dikenal ada komponen neraca pembayaran. Nah, kelompok dari neraca pembayaran itu terdiri dari tiga, ada neraca moneter, ada neraca modal, dan ada nanti yang namanya neraca berjalan. Nah, di sini mana kelompok dari neraca berjalan? Nah, kelompok dari neraca berjalan, kalau neraca modal itu bagian besar dari neraca pembayaran, tidak masuk komponen neraca berjalan. Nah, tadi kan komponen neraca pembayaran tadi ada tiga, ada komponen neraca berjalan, ada komponen neraca modal, dan ada neraca moneter. Berarti neraca modal itu tidak ada kaitan dengan neraca berjalan, moneter juga tidak, maka sudah dapat menjawab satu, 2, dan satu, 2, dan 3 option jawaban yang A. Nah, apa itu neraca berjalan? Neraca berjalan salah satunya nanti ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini adalah neraca yang mencatat transaksi pengeluaran kegiatan ekspor dan impor. Nah, kalau neraca jasa itu mencatat transaksi kegiatan jasa, dan neraca transaksi sepihak ini mencatat hadiah atau bantuan sosial yang diterima, baik itu yang diberikan dari luar negeri maupun yang dalam negeri. Maka jawaban nomor 9 ini adalah option yang A. Kita ke soal yang nomor 10. Berdasarkan teori kuantitas oleh Irving Fisher yang disebut The Transaction Equation of Exchange dengan rumus MV sama dengan PT, maka untuk menentukan nilai P atau price yang terjadi adalah bagaimana pengaruhnya terhadap harga nanti. Apabila M naik, oke saya jelaskan dulu. M itu adalah jumlah uang yang beredar, V itu adalah velocitas atau velocity, kecepatan peredaran uang, P itu harga atau price, dan T ini adalah jumlah barang. Nah, apabila jumlah uang yang beredar itu naik, sedangkan volume uang atau kecepatan peredaran uang itu tetap, barangnya juga tetap, maka P akan naik. Apabila kecepatan peredaran uang itu naik, sedangkan M dan T tetap, maka P akan turun. Yang C, apabila T naik, sedangkan M dan V tetap, maka P akan naik. Apabila M naik, sedangkan V dan T tetap, maka P juga tetap. Nah, kira-kira mana yang cocok untuk menentukan pengaruhnya terhadap harga nanti? Nah, yang paling cocok itu adalah apabila M naik, sedangkan V dan T tetap, maka P akan naik. Maksudnya seperti ini. Di sini M tadi kan jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang itu beredar, artinya masyarakat banyak memegang uang. Ketika kecepatan peredaran uang itu tetap, jumlah barang pun juga tetap, maka P akan naik, artinya harga akan menaik. Produsen akan menjual barangnya lebih mahal dikarenakan tadi
M jumlah uang yang beredar itu kan banyak atau naik, maka produsen akan menaikkan harga. Kalau yang di B apabila V naik, kecepatan peredaran uang itu naik, sedangkan jumlah uang yang beredar dan T tetap, maka P akan turun. Berarti B, C, D itu tidak cocok untuk menggambarkan pengaruhnya terhadap harga. Maka yang cocok adalah option yang A. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 11. Pernyataan berikut adalah sistem nilai tukar. Yang pertama, floating exchange rate. Yang kedua, natural exchange rate fluctuation. Yang ketiga, human error exchange rate fluctuation. Dan yang keempat, fixed exchange rate. Yang termasuk dalam sistem nilai tukar Islam adalah, nah ini berkaitan dengan sistem nilai tukar atau kurs valuta asing. Nah, di sini itu yang mana yang menunjukkan sistem nilai tukar menurut Islam. Nah, sistem nilai tukar dalam ekonomi konvensional itu ada yang namanya floating exchange rate sama fixed exchange rate. Nah, berarti yang Islam itu adalah natural sama humon. Nah, untuk jawaban nomor 11 ini adalah 2 dan 3 option yang C. Nah, apa itu floating exchange rate sampai fixed exchange rate itu nanti dapat adik-adik lihat di penjelasan pembahasan nomor 11. Nah, dalam konsep perdagangan internasional, pasti setiap negara yang tergabung akan menyamakan alat pembayarannya dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Maka digunakanlah kurs valuta asing. Nah, kurs valuta asing yang digunakan itu adalah dolar Amerika Serikat. Nah, nilai tukar dalam ekonomi konvensional tadi ada namanya floating exchange rate. Nah, ini adalah mengacu pada sistem nilai tukar di mana penawaran sampai permintaan di pasar valuta asing atau falas menentukan harga mata uang suatu negara atau nilai tukar, di mana nilai mata uang dibiarkan berfluktuasi atau naik turun sebagai respon terhadap peristiwa pasar valuta asing. Nah, kalau fixed exchange rate itu nilai tukar di mana nilai mata uang ditetapkan atau dipatok oleh otoritas moneter terhadap nilai mata uang lain. Sedangkan dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu dikenal natural exchange rate fluctuation. Artinya nilai tukar mata uang terjadi secara alami. Artinya ini tidak ada unsur dari campur tangan negara lain. Artinya ini terjadi secara alami. Kalau human error exchange rate fluctuation itu merupakan fluktuasi atau turun naiknya nilai tukar dipengaruhi oleh kesalahan manusia. Artinya seperti ini, misalkan ada korupsi pemerintah itu dapat memicu terjadinya inflasi atau naik turunnya nilai tukar mata uang. Nah, berarti nilai tukar dalam Islam itu natural sama human. Natural sama human. Nah, kita ke soal yang nomor 12. Pertanyaan 12. Penjelasan ayat tersebut berkaitan dengan kebijakan Rasulullah SAW di masa pemerintahannya tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita artikan ayat ini merupakan rahmat bagi sekalian alam. Artinya Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kira-kira kalau Nabi Muhammad mendeskripsikan Nabi Muhammad itu apa yang cocok? Kebijakan fiskal, moneter, kebijakan perdagangan internasional, sama kebijakan. Nah, artinya di sini berbicara mengenai pemimpin atau pemerintahan. Berarti jawaban yang tepat adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau presiden. Oke, kita ke soal yang nomor 13. Dalam Islam, memproduksi sesuatu bukan hanya untuk fungsi konsumsi, tetapi Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Nah, artinya di sini kita mengkonsumsi itu tidak boleh untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita harus memikirkan orang lain. Nah, kira-kira mana ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi sosial dari mengkonsumsi? Nah, di sini kita cari kata kunci yang menunjukkan makna sosial. Nah, di option A itu
Aminu orang-orang yang beriman di sisi Allah dan Rasulnya. Wa anfiku. Nah, wa anfiku itu artinya sedekah. Infak, maaf. Anfiku itu artinya infak dan berinfaklah. Nah, di sini lagi anfiku lagi. Sesungguhnya orang yang berinfak itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Nah, berarti ini cocok untuk menjelaskan tentang fungsi sosial dari mengkonsumsi. Nah, ini tidak usah lagi diterjemahkan ayatnya. Tapi kalau adik pengen menerjemahkan untuk memastikan silahkan nanti dicek. Tetapi kalau menurut saya sudah pasti offset jawaban yang A karena di sini ada kata sedekah, di sini ada kata anfiku lahum ajrun kabir. Artinya orang-orang yang berinfak itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Artinya kalau kita berinfak sama dengan kita tidak mengkonsumsi harta kita sendiri. Artinya kita berikan kepada orang lain. Nah, ini merupakan fungsi sosial dari mengkonsumsi. Oke, kita ke soal yang nomor 14. Korelasi ayat tersebut dengan fenomena ekonomi berkaitan dengan ya bani Adam khuzu rizinakum inda kulli masjidi wa kulu wastarabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Nah, kalau kita terjemahkan ayat ini, hai anak cucu Adam, pakailah pakaian terbagusmu setiap masuk masjid dan makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ayat-ayat Al-Quran ini sudah saya jelaskan kemarin di video sebelumnya. Nanti silakan adik-adik pahami lagi. Nah, di sini berarti Allah melarang kita untuk makan dan minum secara berlebih-lebihan. Korelasi ayat tersebut dengan fenomena ekonomi berkaitan dengan produktivitas, efisiensi, nilai guna marginal, nilai guna total. Nah, kalau produktivitas itu pasti produksi, sementara di sini konsumsi itu tidak ada. Efisiensi itu artinya memanfaatkan secara baik. Nah, ini juga tidak berkaitan dengan konsumsi. Berarti kalau berbicara mengenai konsumsi dalam teori ekonomi itu erat kaitannya dengan nilai guna marginal sama nilai guna total. Nah, pada intinya orang mengkonsumsi itu eh, mengharapkan nilai guna, manfaat dari yang dia konsumsi tadi. Nah, dalam Islam itu apa yang dianjurkan? Apakah nilai guna marginal atau nilai guna total? Nah, dalam ekonomi konvensional itu menjelaskan bahwasannya tujuan dari mengkonsumsi itu adalah untuk mencapai kepuasan maksimum. Nah, kepuasan maksimum berarti nilai guna total. Sedangkan Islam itu menganjurkan kita itu nilai guna marginal, artinya tambahan eh, kepuasan dari barang yang kita konsumsi. Artinya kita dalam mengkonsumsi itu harus memikirkan manfaat dari barang yang kita konsumsi. Contoh kalau kita konsumsi ini apa manfaatnya untuk kita? Kalau kita konsumsi ini apa manfaatnya untuk diri kita? Nah, itu yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Kalau dalam ekonomi konvensional itu lebih menitik beratkan pada nilai guna total atau kepuasan maksimum. Berarti jawabannya adalah nilai guna marginal.